pagi Bu. Selamat pagi. Iya. Ini Bu, kita Ala TV Bu, ke channel YouTube Ketapang, berbincang sedikit lah Bu ya, tentang kegiatan yang di SKB Hari ini. iya untuk hari ini. Terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kenapa ini adalah Satuan Pendidikan Non-Formal Negeri Kabupaten Ketapang, Sanggar Kegiatan Belajar, di mana SKB ini satu-satunya Satuan Pendidikan Non-Formal Negeri yang ada di SKB Ketapang, yang diwadahi oleh berbagai macam kreativitas, berbagai macam program. Satuan Pendidikan Non-Formal SKB Sanggar Kegiatan Belajar ini menghimpun berbagai macam program, pertama program kesetaraan, program pendidikan anak usia dini, pembelajar program kursus, program kewirausahaan untuk warga belajar, dan olahraga serta seni. Oke Bu, ini Bu, sehubung dengan untuk kegiatan hari ini Bu ya, itu uji coba operasional model pengembangan bahan pembelajaran permainan dari bahan cangkang ala-ala Bu ya. Ya, Iya, apakah ini merupakan program SKB Ketapang atau kerjasama dengan pihak provinsi Bu? baiklah. Untuk kegiatan uji coba model dari ini dilaksanakan oleh BP Potin Mas Kalbar, yang mana merupakan wadah pendidikan non-formal yang ada di tingkat provinsi. Jadi tempat kegiatan itu kebetulan itu di SKB Ketapang. Salah satunya juga ada juga di Kabupaten Kuburaya. Nah, untuk di Ketapang ini ditempatkanlah di Sanggar Kegiatan Belajar SKB Ketapang, dan sekarang kemarin sosialisasinya, hari ini uji coba. Bagaimana Bu tanggapan Ibu untuk suatu kegiatan seperti ini Bu? Alhamdulillah, kita sebagai satu-satunya Sanggar Kegiatan Belajar di Ketapang dipercaya sebagai salah satu tempat uji coba model yang biasa dilaksanakan oleh BP Potin Mas Kalbar. Nah, dengan adanya ini kegiatan ini kita bisa tahu bagaimana pembelajaran PAUD yang sesuai dengan lokal. Nah, ini kan cangkang ala-ala kan nggak ada di kabupaten lain. Iya betul. Nah, jadi karena cangkang ala-ala yang dikenalkan model pembelajaran PAUD ini, makanya diletakkanlah di SKB Ketapang. Iya. Alhamdulillah, jadi guru-guru yang ada di sini baik TK maupun kelompok bermain bisa terinspirasi bahwa media pembelajaran itu nggak mesti harus dibeli. Betul. Nah, kita bisa ala-ala tuh bisa kita lihat tadi kan ada 5 model yang kita gunakan dengan media ala-ala yang di pantai itu banyak. Uang. Betul. Tapi syukur kita di sini di kegiatan di program lain wirausaha kami sudah buatan tempat untuk air minum, tempat tisu, itu semua dari ala-ala. Untuk hantaran pengantin itu dari ala-ala. Jadi kita di sini SKB mencoba mengapresiasikan bahwa cangkang ala-ala yang selain bisa dibuat ini bisa juga untuk media pembelajaran. Nggak mesti beli. Nggak mesti beli. Jadi di pinggir-pinggir kelompok bermain PAUD yang ada di pikiran desa atau kecamatan bisa gunakan itu. Jadi bisa tempatkan Bu ya. Nanti kami dari BP PAUD Mas nanti kan bisa melihat hasil uji coba ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi ikon untuk Kalbar. Iya. Karena nggak ada di tempat lain. Belum, iya betul. Iya, apalagi di provinsi lain. Iya. Alhamdulillah kita Ketapang ini punya satu materi yang tidak ada di tempat lain. Ya inilah yang menonjol Bu ya. Jadi kita bisa macam-macam. Nah, makanan kan udah banyak, dari baksonya, dari nuggetnya, keripiknya, ya. Jadi kita buangan dari kulitnya. Dari kulitnya aja. Iya. Apa Bu harapan Ibu selaku Kepala SKB Ketapang untuk kedepannya nih untuk model ini? Harapan saya
karena SKB itu merupakan wadah pendidikan non formal yang apalagi itu negeri. Betul. Mudah-mudahan kita bisa ikut mengapresiasi ini untuk disebarkan ke lembaga-lembaga lain bahwa ini macam-macam media yang bisa kita buat dari alami. Jadi kita siswa kita mau tahu, oh dengan dia main ini bisa main macam-macam, bisa mainan dia. Jadi harapan saya kita coba bangga dengan budaya kita, dengan hasil ikon kita untuk kedepannya. Iya. Kita bangga kan jadi orang Ketapang. Betul. Iya, bangga Bangga kita sekali. bisa, nggak mesti beli mainan kita beli beli ya. Mungkin bisa lagi nanti yang lainnya. Iya. Ya, bisa kita terapkan. Jadi SKB itu bisa kita jadikan tempat untuk bisa Menginspirasi, ya. aspirasi semua lembaga, Iya. khususnya pendidikan anak usia dini, baik kita maupun kreatif. Itu Iya. harapannya supaya SKB ini bisa menjadikan model mereka. Seperti itu. Iya. Ini Bu, selama Ibu memimpin SKB ini barangkali tentu saja punya prestasi-prestasi baik mulai dari kecamatan, kabupaten dan mungkin provinsi, bahkan mungkin di nasional. Barangkali yang mudah-mudahan bisa kita jadikan sebagai inspirasi bagi lembaga-lembaga yang mungkin ingin juga prestasi-prestasi itu dapat diraih. Baiklah Pak, ini SKB pertama kali SKB ini berbentuk UPTD, itu kantor. Tahun 2016 itu SKB berbentuk Satuan Pendidikan Non Formal. Jadi kalau katakan Satuan Pendidikan Non Formal, dia sudah berbentuk seperti layanan pendidikan untuk masyarakat. Kami di sini mencoba melaksanakan berbagai macam kegiatan program. Prestasi yang dapat kami sampaikan di sini, misalnya program pendidikan kesetaraan, itu kan kami melayani program paket A, paket B, paket C. Setiap tahun kan ada kegiatan apresiasi GTK, OTNI, baik tingkat kabupaten sampai tingkat nasional. Nah, alhamdulillah tahun 2013 itu saya waktu itu masih belum jadi kepala, masih sebagai pamong belajar, pernah juara pertama tingkat kabupaten, terus provinsi yang mewakili ketika nasional itu di Batam, di Batam kemarin. Terus setiap tahun itu tutor-tutor kesetaraan juga diikutkan. Ya, diikutkan. Kemarin terakhir itu di Singkawang ya, tahun 2000 sebelum corona ya, 2018 ya. 2018 itu di Singkawang, tutor kami menyabet juara 3 dan juara 2 tutor kesetaraan. Dapat juara itu Pak Roy, terus Ibu Eli waktu di Sanggau dapat juga. Jadi setiap tahun kami mengeluarkan tutor-tutor kami ikut ajang lomba ini. Maksudnya supaya mereka tahu kompetensi mereka itu di mana. Alhamdulillah juga karena saya sebagai kepala setiap tahun juga ikut. Alhamdulillah saya pernah menyabet juara 1 tahun 2013, kemudian 2016 saya dapat juga itu waktu di Sinta, terus di Sanggau juga saya dapat juara 2, juara 3 saya di Singkawang 2019 itu sebagai kepala SKB. Saya bermaksud dengan ikut lomba ini, saya mungkin tutor atau saya sendiri tahu di mana letak kekurangan, kelebihan harus kita pertahankan, yang kurang kita tingkatkan. Disitulah kita ajang prestasi kita, sehingga kita punya semangat untuk ikut selalu berinovasi di dalam proses kegiatan di segala program. Untuk di program pendidikan anak usia dini, kemarin juga siswa saya itu dapat juara 2 tingkat kabupaten, itu lomba rangka hari anak waktu itu di kabupaten juara 2, untuk celoteh juara 1, untuk celoteh anak ya. Untuk gurunya itu dapat juara 2
untuk pembuatan media pembelajaran. Nah, untuk kegiatan yang lain, kami dalam kursus kami juga ada lomba. Kemarin dapat juara 2 membuat keterampilan buat bunga telur. Itu waktu itu yang melaksanakannya itu organisasi yang ada di Ketapang. Kami ikut di situ, dapat juara 2. Nah, untuk siswa kami juga ikut kesetaraan kemarin, ikut futsal. Kami sempat dapat juara 3. Sempat kami agak komplain waktu itu karena program pendidikan kesetaraan mereka identik dengan orang-orang tua, orang-orang usia yang sudah bukan muda lagi atau apa, untuk ikut kompetensi waktu itu futsal. Saya jelaskan kalau warga belajar kami itu ada yang usia di bawah 21 tahun. Mereka berhak untuk ikut lomba-lomba selevel SMP, selevel SMA. Jadi akhirnya kami diterima waktu itu untuk ikut lomba futsal. Alhamdulillah dapat juara 3. Ya, kita bersyukur untuk mengenalkan SKB ini supaya kita tahu bahwa program pendidikan setara itu ada juga usia SD, ada usia SMP, ada usia SMA, bukan orang-orang tua di situ. Itulah yang saya lihat prestasi saya. Oke Bu, terima kasih Bu atas waktunya ya di kesempatan hari ini. Yang jelas sudah menjadi suatu pengetahuan lah buat masyarakat Kota Ketapang khususnya, dan juga untuk umumnya untuk seluruh Indonesia. Iya, yang lagi nonton pastinya ya. Mudah-mudahan kita masih berbenah ya Pak ya. Iya. Masih berbenah, selalu berupaya untuk berinovasi. Iya. Oke, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Iya, yuk sampai jumpa. Ya, wassalamualaikum. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini saya dari channel YouTube Alele TV Bu ya, dari Ketapang. Sedikit berbincang Bu ya. Itu dengan Ibu siapa nih Bu? Supriyatin Pak. Ibu siapa? Supriyatin. Supriyatin Bu ya. Oke. Selaku apa Bu? Selaku Himpodi Kabupaten Ketapang sekaligus peserta dalam uji coba kegiatan pada pagi hari ini. Oh iya. Oke, yang jelas Ibu itu merupakan ini salah satu peserta juga ya Pak ya. Betul. Kegiatan uji coba pembelajaran itu operasional model pengembangan bahan Bu ya. Iya. Pembelajaran permainan dari bahan cangkang ala-ala. Oke, jadi menurut Ibu bagaimana tanggapan Ibu tentang kegiatan ini operasional model pengembangan bahan pembelajaran permainan dari bahan cangkang ala-ala ini Bu? Kegiatan ini sangat menarik sekali Pak. Uji coba ini memang benar-benar dilakukan sesuai tahap prosedurnya, tidak secara instan. Dalam arti kegiatan uji coba ini sudah disosialisasikan terlebih dahulu, kemudian pesertanya juga melakukan apa yang sudah diarahkan, maka di situ ada ilmu dari pengalaman. Ilmu pengalaman itu adalah bagaimana ketika materi disampaikan dan kita terapkan, kita buat, kemudian apa kendalanya, dan itu sangat membuka wawasan. Jadi kegiatan ini memang sangat menarik sekali Pak. Seperti itu. Dan Bu, apa yang Ibu rasakan ya setelah mengikuti kegiatan ini? Satu Pak, bahagia. Bahagia? Iya, bahagia. Dari mana sisi bahagianya? Dari mana? Karena terbuka wawasan kita tentang cangkang ala-ala. Di Ketapang rata-rata cangkang ala-ala hanya dibermanfaatkan sebagai uruk, tanah uruk Pak, peneliti tanah uruk. Kemudian ketika ada edukasi kegiatan uji coba ini, lalu cangkang ala-ala menjadi sesuatu yang menarik lagi, yaitu dijadikan sebagai bahan pembelajaran anak usia dini. Yang mana cangkang ala-ala ini memang sangat banyak terdapat di Kabupaten Ketapang. Maka kebahagiaan ini kami tuangkan, ternyata bisa dimodifikasi berbagai macam permainan, tidak hanya satu jenis saja, seperti itu. Oke, menurut pendapat Ibu sendiri ya, sejauh mana nih untuk efektifnya maksudnya ya pembelajaran dengan yang Ibu ikuti saat ini?
Sangat efektif sekali Pak, karena ini salah satu kegiatan literasi anak. Literasi anak ini tidak hanya kegiatan yang membaca, di situ banyak sekali kegiatan menulisnya juga ada, menulis dalam arti pengenalan dalam anak usia dini. Kemudian calistung yang kebanyakan orang beranggapan bahwa anak usia dini tidak boleh ada calistung. Di sini kita mengenalkan melalui media cangkang ala-ala. Jadi sangat efektif sekali uji coba pada kali ini. Oke, untuk yang terakhir Bu, harapan ke depan bagaimana Bu? Harapannya semoga khususnya tenaga pendidik dan pendidik anak usia dini di Kabupaten Ketapang ataupun di seluruh dunia mengenal salah satunya cangkang ala-ala yang pertama, kemudian keduanya kebermanfaatan, kemudian ketiga mari kita buka wawasan kembali bahwa permainan itu tidak hanya produk dari pabrik saja yang bisa digunakan oleh setiap lembaga, tapi buatan lokal bisa kita angkat, kemudian bisa kita kenalkan kepada seluruh dunia bahwa cangkang ala-ala untuk kegiatan anak usia dini itu bisa digunakan, bisa dibermanfaatkan. Oke Bu, terima kasih Bu ya atas waktunya. Semoga untuk kegiatan ini ya menjadi suatu suatu bermanfaat lah, terutama bagi anak didik ya. Oke, terima kasih waktu Bu. Ayo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari channel Alel TV Pak, sedikit berbincang Pak ya. Oke, ini kalau boleh tahu dengan Bapak siapa dulu Pak? Pak Rusmantara. Pak Rusmantara Pak ya. Selaku apa Pak? Saya dari Balai PAUD dan Dikmas Kalimantan Barat. Kalimantan Barat Pak ya. Yang ada di Jungkat. Di Jungkat, Pontianak. Ya. Oke Pak ya, untuk hari ini yaitu ada ini Pak ya, dari kegiatan Pak ya di SKB ya Pak. SKB Ketapang. Yang saya tanyakan ini pastinya mengintip lah ya, ingin sedikit mengetahui Pak ya tentang kegiatan uji coba operasional model pengembangan pembelajaran ya Pak, permainan kira-kira seperti apa nih Pak? Ya, terima kasih. Jadi kami bercerita sedikit bahwa kegiatan ini adalah tugas pokok dan fungsi kami sebagai pamong belajar. Karena UPT Kemendikbud Balai PAUD Dikmas ini tugas pokok dan fungsinya yaitu pengembangan model, pengembangan program, dan pengembangan mutu program PAUD Dikmas. Kebetulan tahun ini kami mengembangkan model PAUD ya, yang ada di Balai PAUD Dikmas, yaitu pengembangan PAUD pembelajaran, bahan pembelajaran, permainan ale-ale untuk meningkatkan literasi dasar anak usia dini. Jadi model ini kami mengacu kepada Perdirjen nomor 2 tahun 2016 PAUD Dikmas bahwa rangkaian kegiatannya mulai dari studi pendahuluan, kemudian merumuskan judul, kemudian orientasi konseptual, dan sekarang ini uji coba operasional. Jadi mengapa kami mengangkat ale-ale? Karena ini kearifan lokal yang ada di Kalimantan Barat, bahwa model yang digunakan atau model yang kami susun itu harus mengedepankan kearifan lokal yang ada di Kalimantan Barat. Karena selama ini permainan atau media APE yang dibuat guru-guru PAUD kebanyakan masih menggunakan APE yang pabrikan, belum memanfaatkan potensi lingkungan alam, sehingga dengan kondisi seperti ini kami mempunyai tanggung jawab untuk mengangkat kearifan lokal Kalimantan Barat, khususnya
yang dari Ketapang untuk diangkat sebagai media permainan, alat permainan edukatif bagi anak-anak usia dini di lembaga PAUD ya. Jadi ini tujuannya untuk meningkatkan literasi dasar anak usia dini agar mampu memiliki kompetensi dalam memasuki jenjang pendidikan berikutnya. Itu latar belakangnya. Oke Pak, untuk ini ya, apakah ini suatu program yang bersifat nasional atau bagaimana Pak? Kalau program ini memang program ini berasal dari direktorat, semuanya disupport dari APBN, dari direktorat, Dirjen PAUD, Dikdas dan Dikmen, dan ini dilakukan oleh semua UPT yang ada di Indonesia, karena di salah satunya UPT Kemdikbud Paudikmas, yaitu Balai Paudikmas itu mempunyai tugas mengembangkan model pembelajaran, model pengelolaan lembaga. Kami mengangkat model pengembangan bahan ajar ya, bagi anak usia dini. Ini memang bersifat nasional, bersifat nasional, dan ini dilakukan setiap UPT. Dan kebetulan kami dari Paudikmas mengembangkan PAUD ini sebagai yang kami angkat untuk pengembangan model Paudikmas tahun 2020. Iya Pak. Oke Pak, ini yang terakhir Pak, itu kira-kira apa harapan Bapak ya dengan program ini Pak? Harapan saya semoga guru-guru PAUD yang ada di Kalimantan Barat, khususnya yang ada di Ketapang, bisa memanfaatkan lingkungan ini sebagai media permainan bagi anak-anak usia dini. Karena apa? Kalau kita tidak mengangkat dari kearifan lokal, kapan dan siapa lagi? Jadi dengan media yang ada di sekitar kita bisa mengembangkan kreativitas pendidiknya yang tujuannya untuk meningkatkan kemampuan peserta didik. Kemudian untuk pendidiknya ya, ini harapannya supaya lebih berkreasi ya. Kemudian juga kita mempunyai tanggung jawab untuk mengenalkan ciri khas karakter masing-masing daerah supaya ini bisa dikenal lagi di dunia luar ya. Apalagi Kalimantan Barat dengan Ketapangnya serta ikonnya itu ale-ale, maka bisa memperkenalkan lagi ya, di daerah kita untuk dunia luar. Oke Pak, baik, terima kasih Pak atas berbincang sedikit ya kesempatan hari ini. Oke, mudah-mudahan untuk kegiatan hari ini ya bisa lebih maju dan berkembang Pak ya. Iya, terima kasih. Iya. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bumi ala-ala. Teman-teman, saya dari Himpodi Kabupaten Ketapang bermitra dengan SKB sedang melakukan kegiatan uji coba operasional model pengembangan bahan pembelajaran dari cangkang ala-ala. Bisa disaksikan di sini banyak teman-teman hasil kreasi dari cangkang ala-ala. Kemudian dari hasil kreasi media pembelajaran cangkang ala-ala sudah diterbitkan bahan ajarnya, nanti akan di-share. Nah, teman-teman ikuti perkembangan selanjutnya ya. Halo, kami dari PAUD SKB. Kami membuat ala-ala dari semua dari ala-ala. Semua ya. Halo, saya dari PAUD Darul Hifah. Ini menampilkan cangkang ala-ala, kata menjadi huruf dan menempel gambar. Halo
Halo, kami dari TKI Data menampilkan yaitu media putaran angka yang terbuat dari ala-ala seperti ini. Ya. Halo, kami dari Paus Sayang Ibu menampilkan media buka tutup buka dari ala-ala. Halo, saya dari TK Kartini. Saya menampilkan rumah hitung dan membentuk dari cangkang ala-ala. Kawan-kawan, demikian tadi hasil kerajinan dari cangkang ala-ala. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi semua ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen Di channel di channel Ala-ala TV. Ala-ala TV. TV-nya Ketapang TV-nya punya. Ketapang Punya. punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bah. Mantap. Subscribe ya.